Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video yang kedua, kita telah membahas Khulafaur Rasyidin. Untuk video ketiga ini, kita akan membahas tentang 3 dinasti besar setelah dinasti Abbasiyah. Di bagian 3 dari video ketiga ini, kita akan membahas mengenai dinasti Mughal. Let's check it out. Ayo kenalan terlebih dahulu bersama teman-teman. Let's get into it. Dinasti Mughal merupakan kekuasaan terbesar pada anak benua India yang didirikan oleh Jalaluddin Babur. Dinasti Mughal adalah salah satu di antara kemegahan yang tak dapat terlupakan. Bangsa Mughal terkenal sebagai perusak besar kebudayaan Islam yang telah didirikan oleh Abbasiyah yang dikepalai oleh Hulagu Khan. Namun anak cucu mereka malah menjadi penyiar Islam yang gagah perkasa. Saat itu Jalaluddin Babur berambisi dan bertekad untuk menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Dengan bantuan Raja Safawi Ismail I, akhirnya dia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1492 Masehi dan pada tahun 504 Masehi. Babur diduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India yang sedang mengalami masa kritis, sehingga stabilitas pemerintah menjadi kacau. Kemudian Gubernur Lahore mengirim utusan ke Kabul untuk menerima bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintah Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya pada tahun 1520 Masehi. Babur berhasil menguasai Pujabal dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu dia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran dahsyat di Panipat antara Ibrahim Lodi dan Jalaluddin Babur yang terkenal dengan pertempuran Panipat I. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Babur. Sejak itu berdirinya dinasti Mughal di India dan Delhi dijadikan ibu kotanya. Pendiri kerajaan Mughal yang dijuluki Babur atau bahasa Persianya harimau tersebut sebenarnya bukan orang asli India. Ia merupakan pendatang asal Azadin Mughalistan. Seperti halnya dinasti lain, dinasti Mughal juga mengalami kemajuan di berbagai bidang. Dinasti Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan yang mana hasil pertanian itu juga diekspor ke Eropa, Afrika,
Arabia, dan Asia Tenggara. Bersamaan dengan hasil kerajinan seperti kain tenun serta kain tipis berbahan gordin. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, pajak dihapuskan, harga bahan pangan diturunkan, dan korupsi diberantas, menjadikan dinasti Mughal sebagai penguasa perekonomian dunia. Dalam bidang infrastruktur, dinasti ini pun maju. Pada masa pemerintahannya pula, banyak lahir mausuat dan majmuat, yaitu buku-buku yang berisikan kumpulan berbagai ilmu, seperti buku ensiklopedia yang biasa dan sering kita lihat. Pada tahun 1858 Masehi, dinasti Mughal mengalami kehancuran dikarenakan dinasti ini mengalami kemunduran selama pada masa-masa akhir pemerintahannya. Faktor-faktor kemundurannya terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu yang pertama adalah terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer. Yang kedua adalah kemerosotan moral kalangan elit politik untuk menarik pajak yang tinggi untuk memenuhi sifat hedonisme atau sifat hidup mewah. Yang ketiga adalah lemahnya para pewaris tahta. Fase-fase akhir kepemimpinan, mereka lemah dalam memimpin hingga tak bisa mengatasi kemerosotan politik negeri. Yang keempat adalah pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan cenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Aurangzeb juga melakukan pemaksaan dalam ajaran Syiah. Adapun faktor eksternal, yang pertama adalah adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Selain akibat dari kebijakan politik dan ekonomi para bangsa Mughal seperti Puritanisme dan pungutan pajak sangat tinggi untuk kegemaran hidup mewah dan boros para penguasa. Kemungkinan ada sebab-sebab lain seperti perasaan dendam kesumat sebelumnya berkaitan dengan penaklukan kota Hitor oleh Sultan Akbar yang memusnahkan seluruh penduduknya yang berjumlah 3.000 jiwa. Yang kedua, datangnya serangan luar seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah dan Ahmad Khan Durrani. Dan yang ketiga adalah datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangannya IEC yang memberlakukan pajak yang sangat tinggi. Dinasti Mughal meninggalkan beberapa peninggalan monumental yang masih dapat disaksikan hingga pada saat ini. Yang pertama adalah Benteng Agra atau Agra Fort yang dibangun pada masa Sekarwara Rajput, dan benteng-benteng lain yang dibangun adalah Benteng Merah, Benteng Allahabad, Benteng Lal Bagh, dan Benteng Lahore. Juga terdapat Taman Babur di Afghanistan. Yang kedua adalah Jama Masjid yang merupakan salah satu masjid terbesar di India yang dibangun oleh Sultan Mughal, yaitu Shah Jahan di antara tahun 1644 dan 1653 Masehi. Jamak Masjid menjadi masjid kerajaan hingga akhir periode Mughal. Dengan halaman yang dapat menampung lebih dari 55 orang, Jama Masjid tetap menjadi salah satu masjid terbesar yang berada di India. Yang ketiga adalah peninggalan dinasti Mughal yang paling terkenal dan menjadi wisata utama ketika mengunjungi India. Peninggalan ini telah terdaftar di UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1983. Peninggalan ini adalah Taj Mahal. Taj Mahal ini merupakan istana yang terbuat dari marmer putih gading yang terletak di tepi sungai Yamuna Agra.
Taj Mahal dibangun antara tahun 1632 Masehi dan 1653 Masehi. Taj Mahal ini dibangun sebagai mausoleum atau makam daripada Mumtaz Mahal yang meninggal karena pendarahan saat melahirkan anaknya yang ke-14. Sampailah kita pada akhir video tentang dinasti Mughal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.